Cerita apa men kita hari ini men? Bahas Om Denny ya, seru kayaknya Om Denny ya. Anjir. Om Denny itu sering ini men, sering gue angkat cerita di Twitter, di buku Rumah Teteh juga ada gitu. Jadi Om Denny ini cukup cukup apa ya? Cukup cukup punya peranan di dalam hidup gue gitu. Jadi banyak jadi bersinggungan dengan katanya banyak yang nanya juga, "Bri, lu kapan sih ini apa namanya? Sejak kapan sih bisa ngelihat setan lah? Ngelihat setan mah siapa yang mau dan nggak tahu kapan gitu kan." Jadi tapi kan itu kan pasti ada saatnya ketika lu batin lu dibuka katanya gitu. Mata batin lu dibuka. Jadi lu bisa ngelihat. Ya nggak tahu ini mah. Nah, ini berhubungan sama Om Denny. Jadi waktu itu ketika gue SD tuh men ya, itu tapi emang kalau Om Denny itu udah berkecimpung di dunia dunia apa ya istilahnya ya? Mistis. Dunia mistis itu sejak lama, sejak gue kecil dan dia dia Om Denny ini apa namanya? Mendalami itu gitu. Jadi bisa dibilang paranormal lah gitu kan. Dukun lah gitu ya. Sering bantu-bantu orang dalam hal kemistisan gitu kan. Nah, balik lagi ke ketika gue kecil dulu, Om Denny ketika main ke rumah gitu, Om Denny bilang, "Bri, mau ketemu sama Opa nggak?" Kata gitu. Lah, ketemu Opa? Gimana ceritanya Om gitu kan? Kan Opa udah meninggal. Ya, jadi Opa gue tuh udah meninggal tahun 70-an jauh sebelum gue lahir tuh. Beliau ini udah almarhum gitu, udah meninggal gitu kan. Udah udah nggak ada lagi gitu dan Om Denny menawarkan untuk bertemu sama Opa gue inilah. Gimana caranya kan udah meninggal gitu kan. Jadi eh, gue tanya dong ke Om Denny, "Om gimana caranya?" "Bisa, mau nggak ketemu Opa?" "Ah, gimana caranya?" Awalnya gue nggak percaya gitu kan. "Bisa, mau nggak ketemu Om Denny?" Ya udahlah, daripada penasaran akhirnya gue ikut aja gitu. Ya udah Om, ya udah gimana caranya? Ya udah ntar malam ya. Ini ketika Om Denny main ke rumah gue di Cilegon waktu itu. Main ke rumah gue di Cilegon. Jadi eh, ya udah, gue iyain deh entah gimana caranya. Terus Om Denny bilang, "Ya udah ntar malam ya." Dan udah, jadi rumah gue itu di belakang tuh ada kamar kosong. Di bagian belakang rumah tuh ada kamar kosong kan. Dan Om Denny itu dan kami waktu itu coba coba untuk bertemu sama Opa tuh di kamar kosong itu men. Jadi eh, belum malam juga, jam 9 malam waktu itu, belum terlalu tengah malam gitu. Itu kamar dibikin apa, dibikin gelap total gitu, nggak ada cahaya yang masuk sama sekali gitu, dibikin gelap total. Jadi kalau kita terpejam atau ngebuka mata tuh sama hitam gitu, sama hitamnya gitu, pokoknya pokoknya gelap total aja. Dan gua berdiri di depan Om Denny di belakang gitu kan. Terus Om Denny bilang, "Siap ya?" Terus kalau udah nggak kuat ngomong, kalau nggak kuat ngomong, "Iya, beneran nih ketemu, mau ketemu Opa." Ya udah, iya mau gitu kan. Udah. Eh, terus dia menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang gitu kan. Apa? Eh, "Siap ya, siap ya." Ya udah siap, ya udah gimana ya, emang siap gitu kan. Mau nggak mau harus siap gitu. Dan sekali lagi dia ngomong, "Kalau udah nggak kuat ngomong ya." Ya udah, mulailah tuh ritual. Jadi gue berdiri di depan, Om ini di belakang gue gitu kan. Ya udah, tutup mata Bri, tutup mata lah, terpejam waktu itu kan. Tutup mata, terus apa? eh, dan mata gue sambil ditutupin sama Om Denny kayak gini. Itu cukup lama ya, 1 menit 2 menit lah, apa? Posisi kayak gitu gitu. Cukup lama. Akhirnya menit berikutnya Om Denny bilang, "Ya udah buka matanya." Sambil dia lepas tangannya terus dia bilang, "Buka matanya." Sekali lagi dia ngomong, "Kalau nggak kuat ngomong ya, kalau nggak kuat ngomong." Ya udah, pelan-pelan gue buka mata dong. Nah itu masih apa? Masih gelap men, masih masih sangat gelap gitu. Tapi lama kelamaan itu muncul cahaya dari kejauhan gitu kan, kayak dari jauh itu cahaya. Awalnya kecil, lama-lama besar besar besar, cahaya kayak lampu sorot gitu lah. Itu apa? Awalnya gue mikir nggak tahu apa, tapi cahaya makin lama makin besar makin terang gitu. Dan lama kelamaan itu muncul sosok yang berjalan dari kejauhan, jalan gitu kan. Dan itu lama-lama eh, semakin semakin mendekat gitu, semakin membesar semakin jelas, tapi bentuknya masih siluet, masih berbentuk bayangan gitu, tapi kelihatan kalau itu manusia, kalau itu sosok berbentuk orang gitu. Udah makin lama makin makin besar makin besar makin besar. Dan
Akhirnya bentuknya benar-benar jelas, jadi pakai topi apa yang katanya opa itu, mas pakai topi perkebunan itu dengan bawa tongkat, baju apa, baju perkebunan juga, bentuk apa, celana kargo dan kayak baju safari, gua nggak tahu warnanya apa karena bentuknya masih siluet hitam gitu kan. Itu makin deket men. Dan akhirnya ketika jarak udah tinggal 20 atau 15 meter itu punuk gue panas banget. Punuk panas dan kayaknya bulu kuduk tuh merinding semua, berdiri semua gitu. Itu detik itu akhirnya gue ngomong karena panas nggak tahan, itu detik itu gue ngomong, om nggak kuat, om nggak kuat, udah om, udah. Itu udah semakin mendekat, akhirnya dari belakang mata gue ditutup dan dipeluk, dipeluk oleh om Denny gitu kan. Dia baca-baca ayat-ayat Al-Quran gitu segala macam. Tutup mata, nyalain lampu, dia buka mata lagi, ya udah sekarang buka mata, udah. Itu kembali ke kamar kami gitu, udah benar-benar kamar lagi gitu. Dan saat itu gue ngelihat apa ya, kaget gitu bisa ngelihat sosok yang berbentuk opa itu, kaget banget. Dan oh ya, besok harinya tuh gue sakit. Gue kena tipes besok harinya tuh, sakit panas tinggi besoknya, sampai apa, nyokap tuh marahin om Denny kan, ini Bri diapain sampai sakit gini kan, sampai dirawat gue waktu itu ya. Mungkin titik titik awalnya itu, tapi kalau dipikir-pikir lagi bukan itu juga ya, karena sebelumnya kan gue udah digoda makhluk-makhluk itu untuk melihat gitu. Ya mungkin itu titik titik apa ya, titik titik awalnya mungkin iya gitu ya, tapi nggak tahu juga, tapi pengalamannya seru sih. Udah men, udah ya segitu aja ya. Ya udah, 6 menit pas. Ya, Oke. bye.